وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل Malam hari ini المتوكلون. insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran hadis yang ke-12 di dalam bab al-wudu dari kitab at-taharah, yaitu dalam kitab Bulughil Maram, yang pada pertemuan sebelumnya dengan Ustadz Zaidan hafizahullah antum kemarin sudah membahas tentang sunnah mengusap telinga, apakah dengan air yang baru atau cukup dengan air yang ada untuk mengusap kepala. Jadi air yang untuk mengusap kepala itu pula yang digunakan untuk mengusap telinga. Nah, kemarin telah disampaikan oleh beliau bahwasanya memang ada dua pendapat. Ada yang berpegang dengan lafadznya Imam Muslim, yang mana tidak perlu dengan air yang baru, dan yang berpegang dengan lafadznya Imam Al-Baihaqi, mereka mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-12 di dalam bab al-wudu ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat dia akan datang ghurran muhajjalina, dalam keadaan ghurran dan dalam keadaan muhajjal. Apa itu ghur, apa itu muhajjal, insyaallah akan kita jelaskan setelah ini. Min atharil wudu, karena sebab asar itu secara bahasa artinya bekas, jejak yang ditinggalkan. Jadi ketika kita berwudu itu ada jejak yang ditinggalkan oleh air wudu itu pada diri kita, yang mana jejak itu nanti akan nampak di hari kiamat dalam bentuk ghur muhajjal ini tadi. Min atharil wudu, karena jejaknya aktivitas wudu, amaliyah wudu. Maka kata Rasulullah, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan, an yutila, memanjangkan ghurratahu, cahaya ghurnya itu, maka hendaklah ia melakukannya. Al-hadits muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini adalah redaksinya Al-Imam Muslim. Pembahasan pertama mengenai hadis ini yaitu makna dari ghur dan makna dari al-hajal. Nah, itu Nabi SAW mengabarkan bahwasanya umatku nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan ghur. Apa itu ghur? Secara bahasa, kata-kata yang terdiri dari komponen huruf ghain, kemudian ra-nya itu ada dua. Jadi antum lihatkan ghur itu di atasnya tasydid. Ketika ada huruf ra atau huruf apapun itu ya, di atasnya itu ada tanda tasydid, itu menandakan bahwasanya huruf itu ada dua. Jadi dia double. Ra-nya itu ada dua untuk kata-kata ghur ini tadi. Antum nanti dapat kata-kata syadda. Syadda itu berarti shin, kemudian dalnya itu ada dua, syadada. Karena berat pengucapannya, saqula nutquhu,
pengucapannya itu berat, jadi orang Arab menggabungkannya, mengidghamkan dua huruf tersebut dalam pengucapan. Nah, ini aslinya ucapannya adalah ucapan gharara. Cuma mengulangi huruf ro itu dua kali itu berat atau susah dalam pengucapannya, maka orang Arab mengidghamkan, menggabungkannya menjadi dua. Ini kalau di dalam ilmu shorof, kata-kata yang seperti ini itu disebut dengan kata-kata mudha'af. Mudha'af itu adalah kata yang huruf kedua dengan huruf ketiga itu satu jenis. Karena secara umum kata-kata di dalam bahasa Arab, kata benda dan kata kerja dalam bahasa Arab itu terdiri minimal 3 huruf. Kalau antum nanti dapat kata benda dan kata kerja yang tertulis 2 huruf, itu aslinya 3. Nah seperti ini kan, gharra, terlihatnya kan 2 huruf saja, padahal huruf ro-nya itu ada 2, maka aslinya itu 3. Ghain, ro-nya ada 2 setelah itu, gharara. Karena berat pengucapannya, maka digabungkan gharra. Nah, di sini ghur, apa itu ghur? Ada 3 makna asal untuk kata-kata ghur. Yang pertama, makna yang pertama, ghur itu adalah misal atau contoh. Itu makna pertama di dalam tradisi pengucapan lisanul Arab. Kemudian makna yang kedua dari kata-kata yang dia punya komponen huruf ghain, ra. Makna kedua adalah makna nuqsan, kurang. Makna yang kurang. Nah, berdasarkan makna kedua ini kita mengenal istilah bai'ul gharar. Itu kan gharar itu huruf asalnya itu adalah huruf ghain, ra dengan ra. 3 huruf itu huruf asalnya. Disebut bai'ul gharar kenapa? Karena bai'ul gharar itu jual beli yang salah satunya itu akan terkurangi. Terkurangi apanya? Kadar harga ataupun kadar barangnya itu terkurangi karena tidak diketahui salah satu dari kedua belah pihak itu, baik harga maupun kemudian barangnya. Jadi dikatakan bai'ul gharar karena di dalamnya ada kekurangan. Kemudian makna yang ketiga dari kata-kata ghar ini adalah kata al-'idqu wal bayadu wal karam. Al-'idqu yaitu pembebasan dari perbudakan, kemudian al-bayad itu putih, dan al-karam itu adalah kemuliaan. Nah, dari ketiga makna dasar kata-kata gharra ini yang memiliki kesesuaian dengan maksud dari hadis ini adalah makna asal yang ketiga, yaitu al-bayad, putih. Sehingga makna ghur itu adalah makna putih yang ada di wajah. Orang-orang Arab itu menyebutkan hewan-hewan ternak mereka itu kalau ada bulu putih di bagian kepalanya, nah, mereka memberikan istilah ghur. Dia memberikan istilah ghur untuk hewan yang bagian kepalanya itu ada warna bulu putih. Nah, yang dimaksudkan di dalam hadis ini, ghur di sini apa? Yaitu cahaya putih yang diraih oleh umatnya Nabi Muhammad SAW karena sebab amal ibadah wudunya itu ketika masih di dunia. Itu yang ghur. Adapun tahjil, muhajjalin kan dalam keadaan ghur dan dalam keadaan muhajjal yang disebutkan di dalam hadis ini. Apa itu muhajjal? Kata al-hajjal secara maknanya itu adalah sesuatu yang mengelilingi, meliputi, mengelilingi. Nah, orang-orang Arab mengatakan tahjilul faras, kuda yang punya tahjil,
kuda yang muhajjal itu adalah kalau warna putih itu mengelilingi pergelangan kakinya. Jadi antara kuku kaki kuda itu sampai kepada betisnya itu jika dia dikelilingi warna putih, maka itu disebut tahjil, muhajjal, kuda yang muhajjal. Nah, lagi-lagi asal istilah yang diambil dari tahjil itu adalah ungkapannya orang Arab terhadap hewan-hewan peliharaan mereka. Nah, maka yang dimaksudkan dalam hadis ini muhajjalin ini apa? Yaitu warna putih, cahaya putih yang meliputi, mengelilingi anggota gerak. Ketika kita wudhu, anggota gerak kita yang dibasuh itu adalah tangan dengan kaki. Jadi cahaya putih nanti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi masing-masing kita di akhirat. Itu meliputi, mengelilingi tangan dengan kaki kita yang tiap hari itu dibasuh. Nah, ini makna dari ghur muhajjal ini tadi. Makna dari ghur muhajjal dia adalah cahaya putih yang ada di wajah dan kemudian ada di kedua tangan serta kemudian ada di kedua kaki kita. Nah, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umatnya Nabi Muhammad, dan ini khusus bagi umat Nabi Muhammad yang mana belum pernah disampaikan dalam hadis yang lain bahwasanya selain umat Nabi Muhammad ada tanda-tanda yang seperti ini, ada keistimewaan seperti ini, yaitu mendapatkan cahaya karena sebab dia berwudu ketika di dunia. Nah, di dalam riwayatnya Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya tanda ini nanti yang menjadi pembeda bagi Rasulullah SAW bagi orang-orang yang akan datang ke haudnya. Haud itu telaganya Rasulullah. Nah, di dalam redaksinya Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna haudi ab'adu min ailah min aden." Sesungguhnya telagaku itu jaraknya itu lebih luas daripada jaraknya kota Aila sampai ke kota Aden. Adenun, kota Adenun itu kan kota Aden yang ada di Yaman. Antum ukur dengan kota Aila. Kota Aila itu ya sekarang Yerusalem itu, Palestina. Jaraknya antara Palestina dengan Yaman, antum lihat di peta itu berapa mil, berapa. Itu luasnya nanti telaganya Rasulullah lebih luas daripada jarak itu. Artinya lebih luas daripada Jazirah Arab. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW, yajibul imanu bih. Kita wajib mengimani bahwasanya masing-masing dari kita nanti akan bertemu dengan Rasulullah di telaga Rasulullah. Lahwa asyaddu bayadan minats thalji. Airnya di telaganya Rasulullah itu, kata Rasulullah, lebih putih daripada putihnya salju. Hanya saja kita di Samarinda kan tidak pernah ada salju turun gitu kan. Ya, bisanya lihat di televisi gimana putihnya salju itu. Kemudian rasanya itu bagaimana? Wa ahla minal asali bil laban, lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Susu yang ada madunya itu dia putih, kemudian ada madunya, itu lebih manis, lebih nikmat rasa haud air dari telaganya Rasulullah SAW. Wala aniyatuhu, tempat minumnya, gelas-gelasnya nanti gitu kan. Aktsaru, sungguh tempat minumnya nanti telaganya Rasulullah itu aktsaru min adadin nujum, lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Jadi sudah bertebaran di situ, sudah disediakan, dia berkilauan. Ketika kita datang tinggal mengambil minumnya situ dan kita meminumnya. Nah, di hadis yang lain, redaksi yang lain disampaikan bahwasanya barang siapa yang sudah meminum dari telaganya Rasulullah lam yadma abadan. Lan yadma'a, tidak akan haus selama-lamanya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan wa inni la asuddun nasa anhu. Sungguh saya akan menghalangi orang-orang itu untuk datang
Yang selain umatnya Nabi Muhammad diusir sama Nabi Muhammad. Selain dari umatnya Nabi Muhammad akan diusir oleh Nabi Muhammad, jangan sampai minum di situ, padahal itu luas loh. Jadi luasnya begitu, yang bukan umatnya Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Nabi Muhammad, nggak senang dengan syariatnya Nabi Muhammad, nggak senang dengan sunnahnya Nabi Muhammad, minggir. Kama yasuddur rajul ibilan nas an haudihi, sebagaimana kalau Anda melihat orang yang punya telaga di dunia ini, orang punya telaga, tetapi nanti ada hewan-hewan seperti unta itu mau minum di situ, diusir. Begitu nanti Rasulullah SAW mengusir orang-orang yang dia bukan umatnya Nabi Muhammad, tetapi ingin ikut minum di situ. Lah umat Nabi yang lain bagaimana? Nabi yang lain punya telaga masing-masing. Nabi yang lain punya telaga masing-masing, mereka akan berkumpul dengan nabi-nabi mereka.